hukum bagi jajaran penyelenggara pemilu, maka DKPP berpendapat KPU ke depan perlu membuat peraturan yang dapat dipedomani oleh semua jajaran penyelenggara pemilihan umum pada semua tingkatannya. Menimbang terkait dalil pengadu selebihnya, DKPP menanggapi dalam putusan ini dan DKPP mengambil kesimpulan bahwa Teradu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Teradu 7 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan teradu dan memutuskan menerima pengaduan pengadu untuk sebagian menjatuhkan sanksi berupa peringatan pada Teradu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 atas nama Husni Kamil Manik, Ferry Kurnia Rizkiansah, Ida Budiati, Arif Budiman, Hadar Nafis Gumai, Sigit Pamungkas, dan Yuri Ardiantoro sejak dibacakannya putusan ini. Demikian keputusan telah dibacakan. Terakhir. Putusan nomor 260 DKPP PKE 3 2014 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan nomor 677 dan seterusnya yang diregistrasi dengan nomor registrasi 260 dan seterusnya menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh pengadu Mahendra Data, tim pembela Merah Putih, Suteja Sabto Jalu, tim Merah Putih, dan seterusnya, seluruhnya dari tim pembela Merah Putih selaku kuasa hukum dari Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia terhadap dan seluruh anggota KPU Republik Indonesia. Membaca dan mempelajari pengaduan pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban teradu, mendengarkan keterangan saksi ahli, memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan pengadu dan teradu. Maka kemudian saya membacakan langsung pada bagian pertimbangan putusan. Pengaduan pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan para teradu telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu atas tindakannya yang tidak profesional dengan menerbitkan PKPU nomor 9 2014 tentang penyusunan daftar pemilih dan presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan PKPU nomor 19 2014 tentang pemungutan dan penghitungan suara tepat pemungutan suara dalam pemilu presiden wakil presiden 2014 dengan menghadirkan ketentuan baru tentang DPK dan DPKTB yang tidak ditemukan dalam Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Tindakan para teradu yang mengatur mengenai DPK dan DPKTB dalam peraturan KPU AKO bukanlah merupakan kewenangan KPU dan oleh sebab itu tindakan para teradu bertentangan dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2004 tentang pemilihan umum presiden 2008 tentang pemilihan umum presiden dan presiden. Menimbang dalam jawaban dan keterangan seluruh aduan pengadu dan menyatakan telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa telah diprediksi sebelumnya bahwa Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden wakil presiden sebagai dasar pemilihan umum presiden wakil presiden 2009 menyimpan potensi masalah terkait penggunaan hak pilih warga negara yang memenuhi syarat yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPP. Kemudian Undang-Undang nomor 42 2008 AKO kembali menjadi dasar pelaksanaan pemilihan umum presiden wakil presiden 2014 tanpa mengalami pengubahan sedikit pun yang kemudian menjadi dasar pengadu untuk menyatakan bahwa para teradu telah bertindak di luar dari kewenangannya. Mendasarkan penggunaan hak pilih hanya pada DPT dan DPTB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 42 2008 di tengah administrasi kependudukan yang belum terkonsolidasi dengan baik dapat akan menimbulkan masalah dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara
untuk memilih. Artinya, masalah DPK dan DPKTB bukanlah masalah yang berdiri sendiri dan yang seharusnya sepenuhnya dipertanggungkan kepada penyelenggara pemilu secara keseluruhan semata. Tapi hal tersebut merupakan jawaban dari lemahnya sistem administrasi kependudukan yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor 102/2000 yang telah melahirkan terobosan hukum dalam rangka melindungi dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum di luar DPT dan DPTB dengan menunjukkan kartu identitas kependudukan pada TPS sesuai alamat RT RW pada kartu identitas pemilih. Berangkat dari pengalaman Presiden Wakil Presiden 2009, penggunaan kartu identitas kependudukan sebagai syarat penggunaan hak pilih di luar DPT dan DPTB diformulasikan dalam peraturan KPU AKO dengan daftar pemilih khusus atau DPK dan daftar pemilih khusus tambahan atau DPKTB sebagai sarana melayani dan memfasilitasi hak konstitusional warga negara untuk memilih. Menimbang keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, DKP berpendapat bahwa ketentuan DPK, DPKTB dalam PKP... Iya, kita sudah saksikan tadi sejumlah putusan yang diberikan dalam sidang Majelis Pemeriksa Etik Pemilihan Umum. Apa yang menarik dan menjadi catatan banyak yang menarik ya, terutama soal keputusan yang terkait dengan KPU. Bagaimana Bung Margarito melihat putusan-putusan tadi, termasuk juga salah satunya di mana Anda menjadi salah satu saksi ahli soal kotak suara? Bukan kotak suara ya, saya kira memang ini mencerminkan bahwa Pak DKPP ini luar biasa hati-hati. Seperti kita bicarakan di awal tadi gitu ya. Tetapi saya kira mereka mengirim pesan bahwa ada yang masalah di sini. Karena toh saya tegas mengatakan bahwa ini perbuatan melawan hukum. Tapi kan tadi ditutup oleh ada dedikasi sampai penyelenggara dan seterusnya melibatkan KPPS dan segala macam sehingga itulah yang meringankan mereka begitu ya. Tetapi tetap saja tidak mengubah sifat bahwa perbuatan itu merupakan salah. Itu bagi saya itu di sini pokoknya. Itu poinnya. Itu poinnya. Dan atas putusan itu kemudian juga ada sanksi walaupun tidak. Ya, walaupun tidak berperingatan yang sifatnya pembinaan. Itu aja sudah saling itu menegaskan bahwa sekali lagi seperti saya katakan ada yang keliru di sini. Walaupun memang kelirunya oleh karena memang mereka bertugas mengoreksi atau meletakkan ini pada kode etik, maka mereka mengatakan bahwa ini pelanggaran etik gitu ya. Tapi poinnya adalah ada pelanggaran. Jadi Bu Siti Zuro? Iya, dari proses yang berjalan ya, kita mendengarkan bahwa ada peringatan gitu ya, jadi mungkin penaltinya hanya peringatan administratif, ada yang memang pemecatan kepada Bawaslu ya, Panwaslu daerah tadi, lebih banyak yang peringatan gitu ya, peringatan meskipun berkali melakukan mungkin pelanggaran etik, tapi baru peringatan, tidak akumulatif, jadi diperingatkan. Menurut saya ini memberikan satu pesan, seharusnya kalaupun nanti akhir ya dari episode ini semuanya di MK dan di DKPP, KPU harus gentle. Satria mengatakan secara overall oke, Pilpres tapi harus minta maaf. Ada memang catatan panjang. Berdasarkan peringatan-peringatan itu, kalau lalu ditiadakan atau diabaikan atau ada semacam tidak ada apapun, seolah-olah tidak ada peringatan tentang pelanggaran etika di situ, menurut saya ini juga sangat ini ya mengganggu gitu ya di masyarakat, seolah-olah memang KPU yang menarik jangan benar ya. Yang menarik di perkara nomor 248 ini ada catatan khusus bagi ketua KPU Bung Said yang gagal memberikan prioritas kerja alih-alih rapat untuk menetapkan calon, justru hadir di tempat lain mewakilkan penanggung jawab rapat tersebut kaitannya pencapresan dua pasangan. Jadi awalnya ya pembelaan mereka itu kan begini, ya secara aturan kan halangan ketua bisa saja digantikan. Ternyata untuk perkara yang ini ya DKPP ini luar biasa. Dia kejar ini, oke,
Anda nggak bisa memimpin pleno, lantas Anda kemana? Kan kira-kira gitu, ditelusuri. Ternyata menghadiri suatu acara diskusi atau apa gitu ya. Dan menurut DKPP tidak lebih penting ketimbang acara yang harusnya dihadiri oleh... Padahal ini jauh lebih penting gitu loh. Jadi kalau untuk membedakan prioritas kerja saja, prioritas tugas nggak bisa, saya nggak membayangkan orang semacam ini bisa menjadi penyelenggara pemilu yang profesional gitu. Dengan catatan-catatan, peringatan-peringatan yang panjang gitu ya? Ya, saya kira begitu. Jadi saya ingin menambahkan juga apa yang dikatakan tadi bahwa dia tidak kumulatif. Tapi saya ingat kalau Husni Kamil ini sudah 4 kali dia. 4 kali dia melakukan pelanggaran, kenakan sanksi peringatan. Ya. Lantas sampai batasan karena ini pun diberikan sanksi lagi hari ini. Iya, gitu ya. Nah, karena memang masih ada perkara yang lagi diberikan, jangan-jangan memang ujungnya puncaknya ini ya, yang udah kelima ini mungkin maka berlaku kumulatif dia. Nah, kalau sekarang mungkin belum, nantinya kita ujungnya nanti barangkali kalau kumulatif dan itu mengejutkan pasti itu kayak ada di ketua majelis barangkali ya, Prof. Jimli yang akan menyampaikannya. Tapi kita break terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi di Breaking News TV One.